Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik mahasiswa peserta mata kuliah aljabar linear. Pada kesempatan hari ini, kita akan melanjutkan materinya. Oh ya, sebelumnya, semoga adik-adik semuanya dalam keadaan baik, sehat, dan selalu dalam lindungannya. Baik, adik-adik, kita masih di subjek PMK 3 ya. Di mana di sini adik-adik diharapkan nanti punya kemampuan dalam melakukan operasi matrik termasuk inverse dan determinan. Seperti yang disajikan dalam analisis capaian pembelajaran, bahwa kita masih di subjek PMK 3, di mana totalnya ini nanti, ini adalah minggu terakhir sebelum kita nanti masuk ke sistem persamaan linear ya. Tapi seperti adik-adik ketahui bahwa sistem persamaan linear ini juga masih berhubungan erat dengan matriks. Jadi materinya tidak terlalu jauh ya adik-adik ya. Baik, kita sudah sampai ke materi terakhir dari subjek PMK 3 yaitu inverse matrix ya. Inverse matrix. Nah, di sini kita nanti akan mengingat kembali apa yang dimaksud dengan identity matrix. Nah, ini saya rasa kemarin sudah saya sampaikan, jadi hanya untuk mengingatkan kembali. Lalu ada invertible matrix, matrik yang bisa dibalik, nah, inversi. Kemudian kita nanti akan melakukan inverse matrix yang paling sederhana dengan ukuran 2x2. Lalu kita akan melihat teorema-teorema dari matrik inverse. Kemudian kita nanti akan melakukan inverse matrix dengan menggunakan ukuran yang lebih besar, menggunakan pendekatan reduksi matrik elementer dan ekspansi kofaktor. Nah, ini teorinya, caranya itu sudah adik-adik terima pada saat materi dari sebelumnya ya, determinan ya. Baik. Masih ingat adik-adik apa yang dimaksud dengan identity matrix atau matrik identitas ya? Matrik identitas itu adalah matrik yang diagonal utamanya 1 dan semua entry lainnya adalah 0. Kita sering menulisnya sebagai N ini menunjukkan ukuran matriknya ya. Jadi kalau matriknya 2x2 berarti kita menulisnya I2. Kalau 3x3 ya berarti I3 dan seterusnya. Nah, ini contohnya ya untuk I2, di mana entry diagonal utamanya 1, kemudian I3, entry-nya juga diagonalnya 1, semuanya 0. Ya, jumlahnya, baris dan kolomnya sesuai dengan namanya di sini, 4 ya berarti di I4. Nah, identitas matrik atau matrik identitas ini memainkan peran yang sama seperti kalau adik-adik melakukan perkalian matriks, perkalian biasa ya, perkalian bilangan biasa seperti angka 1. Jadi kalau adik-adik melakukan perkalian sembarang bilangan dikalikan dengan 1, mau dikalikan di depan maupun di belakang, ini pasti hasilnya sama dengan bilangan itu sendiri. Misalkan 2 kali 1 ya sama dengan 2, 3 kali 1 sama dengan 3, 1000 kali 1 ya sama dengan 1000 gitu ya, sama dengan bilangan itu sendiri. Nah, matrik identitas ini berperilaku seperti angka 1 tersebut ya. Jadi sembarang matrik kalau dikalikan dengan matrik identitas, maka dia akan sama dengan matrik itu sendiri. Ya, baik itu di posisi depan seperti ini, contoh di sini, ataupun di posisi belakang. Jadi IN dikalikan dengan P sama dengan P itu sendiri. Nah, dalam matrik identitas, mengalihkan sebuah matrik dengan matrik identitas itu pasti akan menjadikan matrik tersebut menjadi tidak
berubah. Oke ya. Ini contohnya matrik seperti ini kalau dikalikan dengan matrik identitas maka hasilnya akan sama. Ini bisa dikalikan tidak ya adik-adik? Kita lihat di sini ada ukurannya 2 kali 2. Di belakangnya 2, di sini 2 kali 3. Hasilnya juga akan menjadi 2 kali 3. 1 kali 3 ditambah dengan 0 kali min 1, hasilnya akan 3. Tetap 1 kali 5 ditambah 0 kali 2, hasilnya 5. 1 kali 6 ditambah 0 kali 7, hasilnya 0 kali 7 kan 0 ya, berarti hasilnya tetap 6. Kemudian yang bawah 0 kali 3, 0 ditambah 1 kali min 1, min 1 ya. 0 kali 5 hasilnya 0 ditambah 1 kali 2 hasilnya 2. 1 kali 6 ditambah 1 kali 7, 0 kali 6, 0 ditambah 1 kali 7 hasilnya 7. Nah ini. Jadi perhatikan bahwa apapun matriksnya kalau kita kalikan dengan matrik identitas, dia akan sama dengan matrik itu sendiri atau tidak mengalami perubahan. Kita lihat contoh yang lain. Nah, ini contoh yang lain. Ini ukuran 3 kali 3 dikalikan dengan matrik identitas 3 kali 3. Maka hasilnya juga akan sama dengan matrik itu sendiri. Nah, apa yang dimaksud dengan inverse matrix sekarang ya? Jadi, kalau ada sembarang matrik kuadrat, matrik kuadrat itu matrik yang ukurannya sama baris dan kolomnya. Kemudian dapat dicari sebuah matrik B sedemikian hingga bahwa A dikalikan B sama dengan B dikalikan A. Dan itu sama dengan matrik identitas. Ya. Nah, contoh seperti ini, kalau A dikalikan B sama dengan B dikalikan A sama dengan I, jika berlaku seperti ini, maka matrik A dikatakan dapat dibalik atau invertible matrix. Dapat dibalik dan B adalah inverse dari A. Sehingga dapat ditulis bahwa B sama dengan inverse dari A. Inverse dari A melambangnya adalah pangkat min 1 ya, pangkat min 1. Jika matrik B merupakan inverse dari A, ya, dinyatakan sebagai A min 1, maka dia akan berlaku bahwa A dikali B-nya ini, B-nya diganti dengan inverse, ya, maka dia akan berlaku ini A dikalikan dengan inverse-nya itu sama dengan inverse A dikalikan A. Sama dengan matrik identitas. Ya. Jadi, sembarang matrik kalau dikalikan dengan inverse-nya, maka dia harus sama dengan matrik identitas. Kita lihat contoh ya, kita akan membuktikan bahwa matrik B ini yang ukurannya 2 kali 2, 3, 5, 1, 2. Itu adalah inverse dari A. Inverse dari A. A-nya adalah 2 min 1, 2 min 5, min 1, 3. Sama-sama berukuran 2 kali 2, ya ingat ya. Bahwa mereka juga harus punya ukuran yang sama ya. Jadi invertible matrix itu harus mempunyai ukuran yang sama. Kita akan buktikan apakah B adalah inverse dari A, maka kita bisa kalikan. Ya. Yang pertama kita kalikan A dengan B. A-nya adalah 2 min 5 min 1, 3 dikalikan dengan 3, 5, 1, 2. Nah, di sini 2 kali 3, 6 ditambah dengan min 5 kali 1. Min 5, ya kan? 6 dikurangi 5 sama dengan 1. Kemudian yang di sini 2 dikalikan 5, 10
ditambah min 5 kalikan 2 min 10. Berarti 10 kali min 10 ditambah min 10 hasilnya sama dengan 0. Satu lagi yang di bawah min 1 kali 3 min 3 ditambah 3 kali 1 3. Ya, berarti min 3 tambah 3 hasilnya 0. Kemudian yang di sini min 1 kali 5 min 5. 3 kali 2 6. Berarti min 5 ditambah 6 hasilnya sama dengan 1. Nah, di sini kita lihat bahwa hasilnya ini 1001 itu merupakan matriks identitas ukuran 2 kali 2. Kemudian kita balik pun, B-nya di depan, A-nya di belakang, hasilnya juga sama. Dia merupakan matriks identitas. Nah ini ya, ini membuktikan bahwa B adalah inverse dari A. Atau dikatakan A ini adalah B ini, jadi kalau kita mencari A, inverse dari A itu adalah 3, 5, 1, 2. Nah, sekarang kita akan mencari bagaimana cara mencari inverse matrix untuk yang ukurannya 2 kali 2. Ini sudah pernah ya, sepertinya kalian ketahui ya, bahwa kalau kita punya matriks A, B, C, D seperti ini, maka inverse dari A sama dengan 1 per determinan. Nah, determinannya apa? AD dikurangi BC. Ini determinan. Dikalikan dengan, ya, ini dibalik, DA-nya dibalik, jadi AD-nya dibalik jadi DA. Kemudian di sini yang diagonal kanannya ini dikalikan negatifnya. Dan syaratnya bahwa AD dikurangi BC atau determinannya itu tidak boleh sama dengan 0. Bagaimana jika determinannya sama dengan 0, maka berarti A-nya tidak mempunyai inverse. Jadi ini menjadi catatan ya. Sebuah matriks akan mempunyai inverse jika determinannya tidak sama dengan 0. Ya, jadi kalau determinannya sama dengan 0, maka matriks tersebut tidak mempunyai inverse. Atau dengan kata lain, dia tidak bisa dibalik. Oke, kita akan cari contohnya, misalkan matriks A sama dengan 4, 5, 2, 1. Nah, sekarang kita akan lihat A berapa. Kita diminta menentukan inverse dari A dan membuktikan bahwa A dikalikan inverse-nya itu sama dengan inverse-nya dikalikan A, dan itu pasti sama dengan identitas ukuran 2 kali 2. Maka dengan menggunakan aturan inverse matriks 2 kali 2, kita akan memperoleh 1 dikurangi ya, AD 12 dikurangi BC. BC-nya 10 berarti setengah ya kan. AD 12 dikurangi 10. Kemudian A dan D dibalik. A dan D dibalik. Sebelumnya 43 ya kan. Ini sebelumnya 43 dibalik menjadi 34. Kemudian yang sisi sini dikalikan negatif-negatif. Oke ya. Saya kira mudah. Jadi sama dengan setengah kali ini hasilnya menjadi seperti ini. Oke. Kemudian kita akan memverifikasi atau membuktikan bahwa kebalikan dari A itu ya, A dikalikan kebalikannya dan kebalikannya dikalikan A, maka dia hasilnya akan sama dengan identitas ya. Nah, ini kita lihat hasilnya seperti ini. Ini kita kalikan dengan inverse-nya tadi. Nah, hasilnya
Ini kali ini ditambah ini kali ini kali ini ditambah ini kali ini, ya. Kemudian ini kali ini ditambah ini kali ini, hasilnya ini. Lalu ini kali ini, 2 kali min 5/2 dikalikan 3 kali 2, hasilnya di sini. Nah, ternyata kalau kita hitung, dia hasilnya sama dengan matriks identitas. Demikian juga sebaliknya. Dia hasilnya juga merupakan matriks identitas. Sehingga terbukti bahwa sembarang matriks dikalikan dengan inverse-nya, maka dia akan sama dengan matriks identitas. Sekarang kita lihat beberapa teorema dari matriks inverse. Yang pertama adalah jika B dan C keduanya adalah inverse dari A, maka B pasti sama dengan C, ya. Jadi kalau ada dua matriks B dan C dan inverse dari A, ini sudah pasti, ya. Ini secara kalimat A dan B-nya pasti sama, ya. B dan C-nya pasti sama. Kemudian yang kedua, jika A dan B matriks yang dapat dibalik atau inverse, ya, A dan B ini invertible matrix, dan ukurannya sama, maka A dikalikan B, A dikalikan B juga dapat dibalik, atau dia merupakan invertible matrix. Jadi kalau dituliskan A kalikan, inverse dari perkalian A, B itu sama dengan B inverse dikalikan dengan A inverse. Hati-hati, ya. Bukan A inverse dikalikan B inverse, tapi adalah B inverse dikalikan A inverse. Ini, ya, catatan. Ini contohnya. Jadi kalau kita punya A dan B, A kalikan B-nya ini, A kalikan B, ini 1 kali 3, tambah 2 kali 2, berarti kan 7, kemudian 1 kali 2, tambah 2 kali 2, 4 tambah 2, 6, 1 kali 3, tambah 3 kali 2, ya, 1 kali 3, 3, 3 kali 2, 6 tambah 3, 9, ya, 1 kali 2, 3 kali 2, ya, 1 kali 2, 2, 8. Ini hasil perkalian A, B. Maka kita inverse dari AB itu adalah kita mencari inverse dari A dan inverse dari B. Kemudian inverse dari AB itu sama dengan, bisa kita hitung sendiri, ya. Ini. Atau kita juga dapat membuktikan bahwa A, B inverse. Jadi ini itu kita inversekan jadinya ini, ya. Ini kita inversekan jadi ini. Kemudian kalau kita hitung berdasarkan nilai dari inverse A dan inverse B, seperti ini. B inverse dikalikan A inverse, ini B di sini, A di sini, maka dia hasilnya ternyata sama. Gitu, ya. Ini bukti dari teorema inverse yang kedua. Oke, teorema matriks inverse yang berikutnya. Jika A adalah sebuah matriks yang dapat dibalik atau invertible matrix atau matriks yang dapat dibalik, maka inverse dari A juga dapat dibalik. Di mana inverse dari A kemudian diinverskan lagi, maka dia sama dengan kembali ke A-nya. Kemudian A pangkat N itu juga dapat dibalik. Maksudnya A pangkat N itu A yang dikalikan sebanyak N kali, itu dapat dibalik juga. Ya. Dan A pangkat N diinverskan itu sama dengan inverse A pangkat N.
Kemudian untuk setiap skalar yang tidak sama dengan 0, di mana K dikalikan dengan A itu juga dapat dibalik. Di mana dirumuskan bahwa K dikalikan dengan A diinverskan, ya, kalikan A, maka dia sama dengan 1/K dikalikan inverse matrik A. Tuh. Ya. Kemudian di sini juga berlaku bahwa kalau A pangkat R dikalikan A pangkat S itu sama dengan A pangkat R ditambah S. Ini untuk perkalian ya, bukan untuk inverse ya. Kemudian A pangkat R dikalikan S, maka dia sama dengan A R kalikan S. Oke, ini teorema matrik inverse. Ada 4 ya. Sekarang kita akan mencari bagaimana mencari inverse matrix dengan menggunakan reduksi matrik elementer atau kita sebut kemarin adalah operasi baris elementer ya di sini. Jadi caranya bagaimana? Jika kita mau mencari matrik diketahui adalah matrik A seperti ini, lalu matrik identitasnya yang bersesuaian. Jadi kalau di sini N kali N, ya berarti matrik identitasnya juga N kali N. Kedua matrik tersebut dapat dibentuk menjadi sebuah matrik atau digabungkan yang kita sebut dengan augmented matrix ya, sebagai berikut ya. Jadi kita tulis di sini bahwa matrik kita gabungkan antara A dengan I. A dengan I. Ya, kita pisahkan misalkan dengan tanda. Ini hanya pemisah ya. Untuk menandai bahwa yang sebelah kirinya itu adalah matrik A, sebelah kanannya adalah matrik identitas. Oke. Nah, kita lihat contoh kemudian dengan menggunakan operasi baris elementer, matriks A direduksi menjadi I. Jadi tujuannya adalah kita akan membuat matrik A ini menjadi sebuah matrik I. Nah, akibatnya nanti matrik I-nya juga akan menjadi inverse-nya. Nah, ini sehingga inverse-nya kita peroleh dari bagian matrik I-nya. Kita lihat contoh ya. Kita punya A seperti ini, 1, 2, 3, 2, 5, 3, 1, 0, 8. Maka kita akan pertama-tama membentuk ini menjadi matrik augmented-nya. Ini yang A-nya, ini adalah I-nya. Nah, sekarang dengan operasi baris elementer, kita akan mereduksi yang pertama. Nah, ini kita buat kolomnya ini ya, kita lihat ya. Kita mulai di sini. Nah, ini kebetulan yang di sini itu sudah 1. Jadi, kita bisa langsung mereduksi bagian yang di bawah di sini ya, menjadi 0, 0 ya. Sehingga diperoleh seperti ini. Ya, yang tadi di bawahnya menjadi 0, 0. Caranya gimana? Caranya adalah dengan ya, bentar. Daripada bolak-balik, sebentar saya kopikan dulu saja di sini. Ini saya taruh di sini ya, biar tidak bolak-balik. Ya, ini asalnya ya. Maka kalau kita ingin mengenolkan ini, itu kan apa? Ini dikalikan dengan 2, ya kan? Ini baris 1 dikalikan dengan min 2, lalu ditambahkan ke baris 2, ya kan?
baris 2 ditambah dengan baris 1 dikalikan min 2. Oke. Oh, sorry, sebentar ya. Kita lihat lagi. Ini ya. Kita ingin mengenolkan ini, ya berarti baris ini kita kalikan min 2 ditambahkan ke sini. Jadi baris 2 ditambahkan dengan baris 1 ya, dikalikan min 2 sehingga hasilnya menjadi 0 di sini ya. Yang di sini akibatnya di sini ini dikalikan min 2 sama dengan min 4 ditambahkan 5 hasilnya 1. Kemudian di sini dikalikan min 2 min 6 ditambahkan 3 hasilnya menjadi min 3 gitu ya. Ini juga diproses juga ya. Ini juga diproses. Di sini juga. Jadi ini semua ya, semuanya diproses. Kita lihat di sini 1 dikalikan min 2 ditambah 0 hasilnya min 2 gitu ya. Kemudian 0 ini tetap tidak berubah. Ini juga 0 kan, jadi tidak berubah. Ingat ya, jadi semuanya tidak hanya di sini, tapi juga yang I-nya juga dilakukan operasi baris elementer. Jadi ini sudah dianggap menjadi satu kesatuan matriks. Kemudian untuk mengenolkan yang di sini, nah ini tinggal kita kalikan dengan min 1. Baris 1 kita kalikan dengan min 1 ya, ditambahkan ke baris 3. Baris ini ya kan dikalikan min 1 hasilnya ditambahkan ke 1 jadi hasilnya 0. Yang di sini dikalikan min 1 min 2 ditambahkan 0 hasilnya min 2. Nah, kemudian di sini jadi min 3 kan, min 3 ditambah 8 hasilnya 5. Ini menjadi min 1. Nah, ditambahkan ke sini tambahkan 0 hasilnya min 1. Ini 0 jadi tidak berubah, ini juga 0 jadi tidak berubah. Oke. Nah, berikutnya apa? Nah, ini kebetulan yang di sini sudah 1. Jadi kita tidak usah susah-susah. Kita hanya tinggal mengenolkan yang min 2. Caranya gimana? Ini kita kalikan 2. Jadi baris 2 semuanya kita kalikan 2. Oke ya, kita kalikan 2. Nah, ini. Jadi baris 3 kita tambahkan dengan baris 2 dikalikan 2. 2 kali 1, 2 ditambah min 2 hasilnya 0. Ya kan? 2 kali min 3 berapa? 2 kali min 3 min 6 ditambahkan 5 hasilnya min 1. 2 kalikan min 2 min 4 ditambahkan min 1 hasilnya min 5. Jadi ini semua ya. Ini dikalikan min 2, dikalikan 2 ya. Tadi dikalikan 2 sama dengan 2 ditambahkan 0 hasilnya 2. Ini 0 jadi tidak berubah. Oke. Setelah ini apa yang kita lakukan? Ya, kita membuat yang di sini menjadi 1. Berarti kita kalikan saja operasi baris elementer yang pertama, kita kalikan dengan min 1 ya, sehingga hasilnya menjadi 1. Ini semua ya. Nah, jadi kita baris 3 kita kalikan min 1. Jadi 1, di sini juga kalikan min 1, ini kalikan min 1, ini kalikan min 1. Selanjutnya, setelah kita mendapatkan segitiga atas, ini kan kita mereduksi menjadi bentuk segitiga atas. Nah, sekarang kita akan menghilangkan juga yang di sini, bukan menghilangkan ya, mengenolkan juga yang 2, 3, min 3. Ya, kita bisa mulai dari sini. Ini kan kita mulai, berarti di sini apa? Ya tinggal ini kita kalikan min 2. Jadi baris 2 kita kalikan min 2. Kita tambahkan ke baris 1. Ini ya. Oh ini kita mulai dari yang di sini dulu juga boleh. Kalau yang di sini berarti tadi
Yang di sini yang kita hilangkan, berarti yang untuk menghilangkan di sini kita kalikan baris 3 dengan 3, kita tambahkan. Kemudian kalau kita menghilangkan yang ini atau mengenolkan yang di sini, ya yang di sini kita kalikan min 3. Oke? Saya kira sama saja ya caranya ya. Nih, sehingga kita dapatkan seperti ini. Dan ini juga akan berubah ya, seiring dengan operasi yang di sini. Selanjutnya, yang mengenolkan yang 2 ya, mengenolkan yang 2. Nah, berarti ini kita kalikan dengan baris 2, kita kalikan dengan min 2. Kalikan dengan min 2, maka hasilnya kita masukkan ke sini. Nah, sekarang yang sebelah kiri, bagian A, ini sudah berubah. Kita sudah mereduksinya menjadi sebuah matrik identitas. Oke, sehingga yang kanan inilah matrik inverse-nya. Atau bagian I-nya berubah menjadi inverse metrik. Jadi, inverse dari metrik A itu sama dengan hasil yang sebelah. Oke, cukup mudah kan? Baik, satu lagi kita juga bisa menggunakan ekspansi cofactor. Nah, di sini sebuah matrik yang dapat dibalik, gitu, matrik A. Jika dapat dibalik, maka dia sama dengan 1/determinan A. Nah, tadi yang rumus itu dibalik-balik itu sebenarnya dia merupakan adjoint dari A. Apa itu matrik adjoint? Matrik adjoint adalah transpose dari matrik cofactor. Nah, ini. Berarti nanti untuk mendapatkan matrik A-1, kita harus mencari matrik cofactor. Matrik cofactor diperoleh dari, nah, bisa diingat lagi di pertemuan sebelumnya. Nah, coba lihat ya. Nah, kan? Di pertemuan sebelumnya kemarin, kita sudah belajar bagaimana mencari matrik cofactor. Nah, ini minor dan cofactor. Jadi kalau kita mau mencari cofactor, ya kita harus mencari minornya terlebih dahulu seperti ini. Kemudian kita mencari cofactornya. Ini saya nggak perlu mengulang ya. Nah, itu jadi langkah pertama untuk menghitung dengan menggunakan ekspansi cofactor, ya kita harus mencari minor dan cofactornya. Ini ya, misalkan contohnya seperti ini, maka kita akan mencari matrik cofactor dari A dulu, nah, dengan mencari minor. Nah, minornya, kemudian kita dapatkan cofactornya. Ini kan 12, itu adalah ini, 0 dikurangi min 12, hasilnya 12, ya kan? Ya, sama seperti yang kemarin ya. Cari caranya. Kemudian, sorry, saya pakai ini, belum. Jadi ini contohnya ya, ini 12 dari mana? Ini kan minornya ya. Minornya adalah 6, 3, min 4, 0. Kita cari cofactor adalah determinannya. 6 kalikan 0, 0 dikurangi dengan 4 kali min 3 kali min 4. Ya, 12, min 12, min 12 hasilnya 12. Nah, dan seterusnya. Ini kalian ingat kembali. Nah, kemudian dari matrik cofactor ini kita dapatkan adjoint. Adjoint itu diputar ya, diputar. Transpose, berarti diputar, yang ini barisnya menjadi kolom, kolomnya menjadi baris. Barisnya ini tadi menjadi 12, 6, ini menjadi kolom ya. Oke, setelah itu kita hitung determinannya, determinan dari A. Ya, dengan cara seperti yang kemarin. Oke,
Ketemu determinannya sama dengan 64, maka ya inverse-nya sama dengan 1/64 dikalikan dengan adjoint-nya. Oke, ketemunya seperti ini. Nah, ini ya. Sepertinya lebih rumit atau bagaimana? Nah, itu terserah pada adik-adik semua, mana yang lebih mudah, mana yang lebih mudah dilakukan perhitungan. Kita nanti akan mencoba dengan menggunakan tool yang kita sebut dengan MATLAB. Nah, sebelumnya nanti adik-adik persiapkan untuk menginstal. Saya sudah berikan link untuk belajar mula-mula ya untuk MATLAB-nya, apa itu MATLAB. Saya berikan juga videonya. Silakan dicoba. Nanti kita akan mencoba melakukan inverse metrik dengan menggunakan beberapa teknik, mana yang lebih cepat, mana yang lebih mudah. Oke? Seperti ini adik-adik. Jadi kita sudah mempelajari mengenai inverse metrik, bagaimana apa sifatnya, bagaimana mendapatkannya dengan menggunakan dua cara, mana yang adik-adik lebih cepat lebih suka atau lebih menurut adik-adik lebih mudah. Nah, itu ya kita bisa terapkan. Baik, sekarang untuk saya jelaskan sedikit mengenai tugasnya. Nah, ini tugasnya. Ini adalah soal sama seperti soal yang penugasan ke-7. Jadi dari matrik ini kalian mencari minor kofaktor ini kan. Kemudian dari kofaktor ini dibentuk matrik dan kita cari matrik adjoint-nya. Kemudian menentukan determinan. Kalau hasilnya kemarin sudah ada bisa langsung saja digunakan. Ditulis ulang ya. Kemudian ini determinan. Nah, setelah itu ketemu inverse-nya. Kemudian kalian diminta mencari inverse dari ini dengan reduksi matrik elementer. Kemarin kan sudah mencari sampai determinan, nah itu bisa digunakan untuk melanjutkan untuk mendapatkan inverse-nya. Nah, dan ini kita coba yang lebih besar dengan reduksi baris elementer ya. Ini untuk ukuran, oh sorry, ini ukurannya 5x5, saya ada salah. 5x5 ya di sini maksudnya. Dan ini nilainya seperti ini. Dikumpulkan minggu depan. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akan bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.